Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat sebuah CRUD atau CRUD memakai aplikasi NetBeans, yaitu NetBeans terbaru. Sekarang saya memakai NetBeans versi 12.5. Dan di sini kita akan membuat CRUD memakai database yaitu MySQL. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa NetBeans versi 12.5 ini pada library-nya tidak tersedia yaitu JDBC, MySQL, driver-nya. Jadi di sini kita diwajibkan untuk mendownload sebuah MySQL connector seperti ini. Seperti ini, MySQL connector Java 8.0.26. Nah, di sini teman-teman bisa mendownloadnya di internet. Jadi ini diperlukan untuk interaksi antara NetBeans dengan uh, database. Dan yang selanjutnya karena di sini kita akan menggunakan database, jadi langkah pertama yaitu kita akan membuat sebuah database. Yang pertama adalah dengan nama CRUD Java. Oke, saya masuk dulu ke php-admin. Teman-teman silahkan masuk ke php-admin. Lalu klik new pada sebelah kiri ini, pada sisi kiri, new, lalu buat CRUD Java. Lalu setelah selesai, langsung klik tombol create. Ya, setelah selesai, kita di sini sudah membuat sebuah database. Jadi di sini juga bisa menambahkan sebuah tabel. Tapi karena langkah pertama itu kita akan melakukan koneksi terlebih dahulu, kita cukup sampai di sini aja dulu. Jadi langkah selanjutnya kita akan uh, masuk ke NetBeans. Silakan teman-teman masuk ke NetBeans. Di sini NetBeans saya itu versi 12.5. Jadi langkah pertama kita akan membuat project baru. Silahkan pilih icon new project pada sebelah kiri ini yang terlihat pada kursor saya. New project, klik, lalu kita ditampilkan oleh dialog atau jendela baru yaitu pemilihan pemakaian Java. Di sini saya memakai Java Weekend. Lalu untuk projectnya silakan pilih Java Application. Di sini ada berbagai stepnya. Step pertama adalah post project. Jadi karena kita sudah pilih, lalu silakan klik tombol next. Lalu di sini kita pergi ke step 2, itu ada name and lokasi, location-nya. Jadi di sini untuk nama project kita buat CRUD Java. Lalu untuk lokasinya silakan teman-teman sesuaikan dengan directory atau folder yang tempat penyimpanan teman-teman. Jadi di sini create main class-nya tetap jangan dihilangkan centangnya. Lalu kita klik tombol finish. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah, jadi aplikasi sudah dibuat. Jadi ini pada sebelah kiri ini adalah proyek kita dan langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan sebuah library. Di sini untuk library tambahan dari luar atau eksternal kita cukup klik kanan pada folder library ini, libraries, lalu add jar atau folder. Lalu setelah itu silakan masuk ke folder tempat teman-teman sudah mendownload MySQL Connector Java. Lalu silakan langsung dipilih, lalu open.
Oke, sampai di sini sudah selesai. Maka di dalam folder libraries tadi akan muncul itu MySQL Connector Java. Di sini saya memakai versi 8.0.26. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan package baru. Itu silahkan teman-teman pergi ke source package. Kursor kalian harus tepat di sini. Lalu klik kanan, klik new, lalu pilih Java package. Oke, langsung diklik. Di sini ada dua step juga. Kita sudah pakai step kedua, itu name and location. Itu sama, jadi package-nya kita buat util. Kalau sudah, silakan langsung klik tombol finish. Di sini saya sudah selesai, dan di sini sudah ada package baru yaitu utils. Jadi di sini tempat kita meletakkan itu koneksi. Jadi langkah selanjutnya kita buat file baru yaitu Java class. Klik kanan pada package, maka akan tampil jendela atau dialog seperti ini. Lalu pilih new, lalu pilih Java class. Lalu di sini kita juga ditampilkan untuk membuat nama kelasnya. Jadi kita buat nama kelasnya koneksi. Oke, huruf awalnya atau huruf pertamanya itu huruf besar. Jadi koneksi. Lalu setelah selesai, klik tombol finish. Maka kita sudah membuat sebuah file baru pada koneksi. Langkah selanjutnya itu kita akan mengimportkan MySQL tadi dan juga bantuan untuk menampilkan apakah koneksi itu berjalan lancar atau tidak dengan memakai dialog. Jadi menampilkan dialog sebuah pesan. Jadi kita memerlukan itu namanya G-Option Pen. Jadi langkah pertama kita import dulu MySQL-nya. Import java.sql lalu bintang. Bintang itu artinya kita mengambil semuanya. Lalu selanjutnya import Java, lalu take swing, lalu G-Option Pen. Oke, ini langkah pertama dalam file koneksi. Import langkah pertama import. Lalu langkah kedua kita akan membuat sebuah variabel global yang bisa diakses dari untuk function atau void yang lain. Jadi kita masuk pada public class koneksi, enter di dalamnya, lalu public static connection, lalu nama variabelnya adalah con. Ingat n-nya 2 kali, yaitu con di sini. Lalu selanjutnya kita memerlukan statement public static statement. Lalu untuk nama variabelnya kita buat stm aja. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah function atau sebuah void baru, yaitu public static
koneksi DB. Oke, jika sudah, selanjutnya itu kita isikan dalamnya atau di dalam public static ketinggalan void-nya. Void. Oke, itu menandakan kita membuat fungsi baru. Jadi di dalamnya yang pertama kita akan memerlukan yang namanya itu try. Yang fungsinya untuk mencek apakah error atau tidak. Try dan catch. Oke. Jika dia tidak error, maka dia akan ke try. Jika dia error, dia akan ke catch. Selanjutnya itu untuk langkah selanjutnya kita isikan sebuah deklarasi variabel. Deklarasi variabel. Lalu deklarasinya itu kita memakai string. Stringnya isinya db, lalu user name dan password. Oke. Oke, sampai di sini kita sudah melakukan deklarasi. Sekarang kita akan mengisi deklarasi tadi. Untuk inputannya kita mungkin akan membuat mengisinya yaitu db sama dengan, karena tipe data yang kita pakai string, maka kita akan memakai tanda kutip. Seperti ini, kita memakai kutip 2, lalu isinya yaitu jdbc titik 2 mysql titik 2 slash atau garis miring 2 kali localhost, lalu titik 2 untuk portnya, yaitu port default dari MySQL adalah 3306, lalu slash, lalu nama database yang kita buat tadi. Di sini database yang kita buat adalah CRUD Java. CRUD Java. Lalu selanjutnya username sama dengan username dari MySQL, kita tetap memakai yang secara default yaitu adalah root. Ini rootnya. Lalu untuk passwordnya kalau secara default dari MySQL saya itu atau SAM saya itu kosong. Jadi kalau teman-teman MySQL-nya memakai password, itu silahkan diisi di dalam kutip ini. Lalu selanjutnya itu kita akan memanggil koneksinya. Caranya kita panggil variabel con ini, sama kita buat con, lalu sama dengan kita deklarasikan dulu kalau dia itu adalah sebuah koneksi. Lalu selanjutnya itu kita memakai driver manager. Driver manager. Lalu titik get connection.
Untuk get connection ini kita memerlukan tiga, yaitu eh, tiga dari variabel yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk itu kita memerlukan DB, username, dan password. Silahkan teman-teman kopikan pada deklarasi yang telah teman-teman buat tadi. Ini copy, paste. Oke, sampai di sini sudah selesai dan jangan lupa titik koma. Sekarang kita sudah melakukan koneksi. Dan langkah selanjutnya kita mau melakukan statement. Jadi statement ini diperlukan nanti saat memakai CRUD itu. Jadi itu kita buat STM sama dengan, kita ambil dari koneksi ini, con, paste, lalu titik, lalu create statement, lalu titik koma. Oke, setelah selesai ini sudah jalan. Jadi untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat sebuah pesan bahwa koneksi ini berhasil, dan nanti kita juga membuat pesan bahwa koneksi ini gagal. Oke, langkah pertama itu kita pakai J offset pen. Jadi kita lanjutkan J offset pen titik show message dialog. Di sini memiliki dua parameter, yaitu komponen, yang kedua itu adalah objek. Karena komponen kita tidak ada, kita akan mengisinya dengan 0. Lalu untuk objeknya, kita akan memberi dia pesan bahwa koneksi berhasil. Lalu untuk selanjutnya, itu pesan kalau koneksi gagal, kita cukup kopikan saja di option pen-nya, copy, lalu letakkan di catch, lalu kita pastikan. Untuk objeknya kita hapus ini koneksi berhasil, lalu letakkan E ini dapat dari sini, dari parameter E di atas, E titik, lalu get message. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah koneksi. Jadi kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Silakan teman-teman pergi ke CRUD Java-nya. Lalu di sini tampilannya kita akan melakukan uji coba. Dan pada public static void main kita akan meletakkan script untuk pemanggilannya, yaitu koneksi titik, lalu di dalamnya ada koneksi DB. Tapi di itu titik koma. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita running. Oke, di sini sudah tampil. Jadi ini pesan bahwa koneksi berhasil. Oke, lalu oke. Nanti jika database bermasalah ataupun jaringan ke sebuah database itu bermasalah, seperti servernya mati, nanti secara otomatis dia akan menampilkan yang ini, yang errornya. Jadi untuk koneksi mungkin hanya sampai di situ dulu. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan. Saya juga lagi belajar di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.